Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas yang telah kami rencanakan akan kami terapkan dalam rencana bisnis kami, yaitu hidroponik, yang usahanya akan kami coba kembangkan di wilayah kabupaten. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang penerapan bisnis model kanvas terhadap rencana usaha kami, yaitu usaha hidroponik di wilayah kabupaten. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang apa itu hidroponik. Hidroponik merupakan salah satu upaya budidaya tanaman dengan memanfaatkan air sebagai media tanam utamanya. Kemudian hidroponik menitik beratkan atau menekankan pemenuhan nutrisi terhadap tanaman. Hal ini tentu untuk menjamin keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan tanaman agar bisa berlangsung dengan baik. Tentunya untuk memberikan hasil yang berkualitas untuk dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas merupakan salah satu rancangan kinerja yang kemudian dikemas dan disajikan dalam bentuk gambar agar mudah dipahami oleh pelaku-pelaku bisnis, agar memudahkan mereka untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, melakukan atau memvisualisasikan, kemudian menilai dan melakukan perubahan-perubahan apabila ditemukan kekurangan, kelemahan, ataupun kesalahan-kesalahan terhadap bisnis yang sedang dilaksanakan. Tentunya ini untuk mengoptimalkan kinerja bisnis agar memberikan hasil yang sesuai diharapkan. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengapa kami memilih kabupaten sebagai pasar utama kami, mengapa bukan wilayah perkotaan. Yang pertama, alasannya jelas tentu karena wilayah perkotaan tidak asing lagi dengan hidroponik, sehingga untuk melirik pasarnya itu tentu kita mengalami kesulitan apabila kita akan terjun di wilayah perkotaan. Selanjutnya, di wilayah kabupaten dan perkotaan itu kami memiliki pendapat bahwa semua masyarakat memiliki kebutuhan yang sama, yaitu produk segar, tahan lama, dan tentunya sehat. Hal ini semuanya disediakan oleh hidroponik, namun tidak disediakan oleh budidaya tanaman di perkebunan. Dan tentunya hal ini yang menjadi pertanyaannya, apakah produk ini tersedia di wilayah kabupaten atau tidak. Apabila tersedia, kami yakin akan bisa memenangkan pasar. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang 9 segmen yang saling berkaitan yang memiliki keterikatan dalam menjalankan bisnis model kanvas, yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya sebagai berikut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang beberapa segmen. Segmen yang pertama itu adalah customer segment. Customer segment ini adalah elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai bisnis. Model kanvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Untuk bisnis kami sendiri, kami telah mengidentifikasi target bisnis untuk meraup keuntungan maksimum. Adapun target yang kami tetapkan yaitu keluarga, warung makan kecil, pedagang, sayur keliling, restoran, dan hotel. Yang kedua yaitu value proposition. Value proposition ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya. Hal ini menjadi kesempatan untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lain. Dalam hal ini, kami telah optimis mampu menjadi manfaat bagi customer segmen disebabkan kami mampu menyediakan produk barang atau jasa yang baru dan tidak tersedia di tempat lain. Berikut manfaat yang akan kami sediakan, yaitu memproduksi sayur segar dan tempat belajar petani dan pelajar untuk pembuatan hidroponik. Yang ketiga adalah channels. Melalui penggunaan channels yang tepat, kita baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segmen. Jadi, cobalah pikirkan channel yang ingin digunakan dengan baik, karena penentuan channel adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Untuk kami sendiri, kami belum menemukan inovasi channels baru, tetapi kami mengikuti cara bisnis-bisnis lain untuk memasarkan produknya. Di antara channels yang akan kami gunakan yaitu brosur, pameran atau eksibisi, dan media online.
Yang keempat, customer relationship. Customer relationship ini merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Dalam hal ini, kami selalu menjunjung tinggi etika dalam melayani pelanggan. Hal ini tentunya bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, dan kami melayani pelanggan dengan penjualan langsung secara online atau outlet. Yang kelima, revenue streams merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kami telah Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan key resource dari kelompok kami, kelompok 5. Seperti yang kita ketahui, key resource adalah sekat dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. Dalam hal ini, kami telah menetapkan sumber daya yang menjadi perhatian utama kami, yaitu yang pertama itu lahan pembuatan hidroponik. Yang kedua, alat dan bahan pembuatan hidroponik. Yang ketiga, sumber daya pendukung lainnya seperti listrik, air, dan lain-lain. Key activities. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Dalam hal ini, kami menetapkan aktivitas utama kami untuk mencapai kelancaran dan keberhasilan bisnis kami. Aktivitas utama kami diantaranya, yang pertama, pembibitan tanaman hortikultura. Yang kedua, penanaman tanaman hortikultura. Yang ketiga, pemberian nutrisi pada tanaman. Keempat, pemanenan. Kelima, penanganan pasca panen. Keenam, pemasaran. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan key partnership dari produk kami kelompok 5. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Tak ada salahnya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Berikut adalah pihak-pihak yang telah kami targetkan untuk menjadi mitra utama kami dalam produk hidroponik kami ini. Yang pertama itu restoran, yang kedua hotel, yang ketiga BUMDes. Cost structure. Elemen terakhir yang tak kalah pentingnya dengan kedelapan elemen lainnya adalah struktur pembiayaan bisnis. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Berikut adalah struktur pembiayaan yang telah kami tetapkan untuk kelancaran bisnis ini. Yang pertama adalah biaya pembuatan greenhouse dan kerangka hidroponik. Kedua, biaya budidaya sayur. Ketiga, biaya panen dan pasca panen. Keempat, biaya air dan listrik. Dan kelima, biaya sosialisasi, promosi, pajak, dan perizinan. Oke, saat ini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT yang diterapkan di produk kami kelompok 5. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai SWOT ini. Ada 4 faktor yang membentuk akronim dari SWOT, yaitu strengths, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, dan yang terakhir itu ada threats atau ancaman. Nah,
SWOT ini adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Nah, dan proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada, dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. SWOT yang diterapkan oleh kelompok kami di produk yang kami kembangkan ini. Nah, pertama itu ada strength, kekuatan. Nah, tanaman pangan hasil produksi hidroponik merupakan sayur segar dan berkualitas. Nah, kenapa kami bisa bilang sayur segar dan berkualitas? Karena kami bisa menjamin mulai dari pembuatan hidroponik sampai produk yang sampai ke tangan konsumen itu bisa kami jaga kestabilan dan mutu dari produk tersebut. Yang kedua ada weakness, kelemahan. Nah, pertama itu tanaman produksi hidroponik memiliki harga yang relatif tinggi. Seperti yang kita ketahui bahwa sehat itu mahal. Nah, dan di sini kami menawarkan sebuah sayur segar dan berkualitas. Tentunya itu akan berpengaruh di kesehatan juga. Kalau kita makan sayur yang segar dan berkualitas yang baik, itu akan menjadi kesehatan bagi tubuh kita. Nah, yang selanjutnya yang menjadi kelemahan kami adalah masyarakat milenial masih sedikit. Nah, masyarakat milenial masih sedikit dalam artian masih banyak orang-orang yang mau membeli barang yang murah. Nah, sedangkan yang ditawarkan produksi hidroponik yang ditawarkan oleh kami ini harganya relatif tinggi. Nah, kita lanjut ke opportunities atau peluang. Nah, peluang yang kami miliki di sini yaitu belum ada tanaman yang diproduksi dengan hidroponik sebelumnya yang dijual berbasis online seperti yang kami terapkan pada bisnis kita kali ini. Nah, selanjutnya ada ancaman. Nah, ancaman yang terjadi di bisnis kita kali ini adalah wilayah kabupaten rata-rata masih didominasi oleh area-area atau kawasan pemukiman rakyat yang masih tergolong asri, sehingga perkembangan hama dan penyakit itu masih relatif tinggi. Sekian analisis SWOT dari saya. Terima kasih.